Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu ada yang semakin jatuh cinta sama kamu. Nah, siapakah orangnya? Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang semakin jatuh cinta terhadap dirimu. Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kamu. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita cuba lihatkan ya. Siapakah seseorang ini yang semakin jatuh cinta dengan dirimu? Siapakah orang ini yang semakin jatuh cinta dengan kamu? Apakah dia orang baru ataupun orang lama yang sudah lama ya berada di dalam hidupmu? Okay, let's see. Seven of Swords. Wow. Baru-baru lagi ya teman-teman ya. Baru kita mulakan bacaan sudah keluar kartu ini, Seven of Swords, yang mengindikasikan sama ada seseorang yang menyangkal perasaannya, berbohong akan perasaannya kepada kamu, menutupi segala sesuatu, memperlihatkan yang dia langsung tidak berminat dengan kamu. Nah, banyak alasan yang dia berikan. Orang ini cenderung cuekin kamu, datang dan pergi, menghindar, dan beberapa di antara dia jelas terlihat ya, seseorang yang berbohong akan perasaannya. Nah, di sini teman-teman, Seven of Swords, seseorang yang benar-benar ya cuba menutupi atau menyangkal perasaannya kepada kamu. Tetapi dia seorang yang sangat pintar, seorang yang banyak cara, dan beberapa di antara dia mungkin melakukan ini kerana merasakan ya ketika dia jatuh cinta dengan kamu. Ini sesuatu yang menurut dia tidak memungkinkan. Nah, kalian faham sendiri ya, mengapakah menurut dia ini jatuh cinta dengan kamu merupakan sesuatu yang tidak memungkinkan. Apakah kerana salah satu sudah ada pasangan atau sebaliknya? Begitu ya, maka menjelaskan mengapa dia terpaksa berbohong akan perasaannya. Orang ini sudah cuba beberapa kali ya untuk menahan rasa tetapi tidak berjaya. Nah, apa yang terjadi? Dia menghindar dari kamu. Seperti itu ya. Okey, di sini ada King of Wands. Nah, teman-teman, speaking of seseorang ya yang sudah memiliki pasangan di sini. Saya tidak tahu teman-teman siapa yang memiliki pasangan sah ya, tetapi yang pasti orang ini sama ada sepantaran atau usianya jauh lebih tua dari kamu. Orang ini tidak pandai mengekspresikan dirinya. Dia seorang yang hanya mampu beraksi untuk memperlihatkan perasaan dia kepada kamu. Nah, orang ini saya menangkap ya beberapa di antara dia ini tidak banyak bercerita. Orang yang tidak banyak berbicara tetapi lebih mengaksikan perasaannya kepada kamu. Nah, sebelah dengan Seven of Swords, dia tidak mahu kelihatan lemah. Maka dia tidak akan mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Dia takut ya, jikalau dia berterus terang, kamu pasti akan cepat bosan dan dia tidak akan terlihat gagah ya, tidak terlihat kuat di mata kamu. Siapakah dia? Six of Swords. Nah, orang ini yang merupakan seseorang teman-teman ya, yang banyak jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Dia mungkin orang yang baru sahaja ya melepaskan masa lalunya atau beredar daripada suasana yang tidak begitu ya menggembirakan, beredar daripada suasana yang mengecewakan, mungkin dikecewakan oleh pasangan lalu, atau dia baru berpisah ya dengan seseorang sebelum bertemu dengan kamu, atau dia mungkin ya ketika belum selesai dengan orang masa lalunya, kamu hadir dalam hidupnya. Seperti itu ya. Dan saya merasakan orang ini benar-benar cuba meninggalkan masa lalunya yang cukup kecewa itu dan seperti ingin menenangkan dirinya. Orang ini pencinta kedamaian dan benar-benar terlihat ya seseorang yang sedang mendiamkan diri. Maka orang ini benar-benar ya tidak banyak bicara dengan kamu. Queen of Wands. Wow, teman-teman, kamu lihatkan sahaja ya, ada kartu yang memisahkan
King of Wands and Queen of Wands ini. Saya merasa begini teman-teman, kalian ini ada energi soulmate. Memang terlihat begitu jelas ya, tetapi atas alasan-alasan yang tertentu ya, yang berkaitan dengan mungkin masa lalunya, kekecewaannya, membuatkan dia seperti berbelah bagi, akan meneruskan perasaan ini dengan kamu. Nah, mungkin kerana pengalaman masa lalu ya, memberikan dia kekecewaan, maka dia begitu menjadi seorang yang begitu takut untuk bercinta lagi. Dan saya menangkap sebenarnya teman-teman ya, ketika dia bertemu dengan kamu, dia sedar kamu adalah soulmate-nya. Tetapi kerana kondisi tidak mengizinkan, maksudnya begini, dia baru beredar daripada masa lalunya yang menyakitkan, dia takut hatinya bakalan disakiti lagi. Maka dia agak berhati-hati ya, cuba mengontrol apa yang dia rasakan kepada kamu. Padahal perasaan yang dia miliki untuk kamu ini energi soulmate, energi yang cukup besar. King of Wands, Queen of Wands. Nah, dipisahkan ya oleh kartu Six of Swords ini. Sesuatu yang ada kaitan dengan masa lalunya yang cuba dia lepaskan. Kita cuba lihatkan lagi ya, siapakah orang ini yang semakin jatuh cinta dengan dirimu. Wow. Teman-teman, orang ini bukan saja sekadar diam ya, bukan saja sekadar tidak banyak ngomongnya, saya juga menangkap energi orang yang memendam rasa. Orang ini banyak berrahsia dengan kamu ya. Kartu pembukaan, kartu penutup menunjukkan sesuatu yang serupa. Pernah berbohong dengan kamu, menutupi sesuatu, tidak bersikap berterus terang. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, orang ini orang yang cukup insecure. Dia takut disakiti lagi, dia takut dia dikhianati lagi, maka dia tidak terbuka dari segi perasaannya dengan kamu. Nah, detik ini teman-teman, seseorang yang semakin jatuh cinta dengan kamu, sedang memikirkan dirimu, sedang merindukan kamu. Tetapi teman-teman, masalahnya, tidak ada kejelasan dari dia. Semakin dia cinta, semakin dia sayang, orang ini menjadi semakin tidak jelas. Kerana ada insecurity di hatinya, dia mendengarkan intuisinya, sama ada dia perlu mencintai kamu ataupun tidak. Seperti ada perasaan yang berjaga-jaga, perasaan yang takut. Kerana menurut dia, hubungan ini agak berisiko. Nah, begitu ya. Tetapi yang pasti teman-teman, hubungan kalian ini masih belum jelas. Bottom of the deck-nya, wah, ini kartu yang lucu banget ya, Death. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ya belum sempat untuk dia mengungkapkan perasaan sebenarnya. Hubungan kalian mungkin sedang jeda ataupun sudah putus ya. Sama ada kamu yang putuskan atau dia mengambil keputusan ya dari awal untuk menghindar, kemudiannya tidak meneruskan hasrat di hati untuk melanjutkan hubungan ini. Tetapi saya tidak tahu mengapa ya, saya masih menangkap energi. Mungkin juga kamu sudah lama mengenali si dia, tetapi orang ini baru sedar perasaan ini ya, yang dia semakin jatuh cinta dengan kamu. Sebelum sempat menyedari akan perasaan ini, mungkin kamu yang putuskan. Seperti ada sesuatu yang selesai di sini. Tetapi yang pasti, jikalau hubungan ini sudah selesai, orang ini masih lagi gagal move on dari kamu. Seolah-olah ya ingin diberikan kesempatan untuk mentransformasikan hubungan kalian. Nah, seperti itu ya. Tetapi saya menangkap ada energi sesuatu yang belum sempat diutarakan, tetapi energi hubungannya sudah selesai. Seperti itu. Nah, di sini energi Scorpio, zodiak Scorpio kuat teman-teman ya. Kita akan cuba lihatkan lagi. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seseorang yang semakin jatuh cinta sama kamu. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Apa yang terjadi sebenarnya di hubungan kalian ini? Wow, teman-teman, dia merasakan dia sedang digantungkan. Maka ini menjelaskan mengapa seperti ada sebuah pengakhiran ya di hubungan kalian. Detik ini dia seperti bingung, kurang yakin, kurang pasti apa yang terjadi di hubungan kalian ini. Dia sendiri tidak tahu. Orang yang begitu naif ya, ketika kamu memberikan perubahan, dia masih tidak bisa menangkapnya. Dia seolah-olah tidak pasti apa yang terjadi. Mengapakah dia didiamkan? Mengapakah dia digantungkan? Mengapakah tidak ada kabar berita? Mengapakah tidak ada progres kemajuan? Mungkin kalian sudah tidak bertemu, tidak berkomunikasi seperti dulu. Dan dia yakin detik ini ya, kamu sedang menggantungkan dia ini, menggantungkan hubungan ini. Saya menangkap energi dia yang cukup seperti ingin mendapatkan pencerahan ya. Cuba mendapatkan, melihat daripada sudut yang berbeza untuk mendapatkan pencerahan kepada isu hubungan kalian detik ini. Dia seperti sangat bingung. Ketika ingin melakukan sebuah tindakan, dia juga tidak berani ya. Mungkin ingin bertanyakan kamu apa yang terjadi, tetapi dia seperti tidak memiliki
cukup keberanian untuk bertanyakan kepada kamu apa yang sedang terjadi detik ini. Nah, apa yang terjadi? Kalian seperti menghindar satu sama lainnya. Kita lihatkan pula ya energi di sebelah kamu. Begini teman-teman, jikalau kamu bisa menebak orang ini ya, seseorang yang semakin jatuh cinta dengan kamu, seperti apakah perasaan kamu ke dia detik ini? Apakah benar ya kamu memutuskan dia, tidak mengabari dirinya? Ataupun apakah benar kamu menggantungkan si dia ini? Jikalau kamu bisa menebak, siapakah orang ini? Seven of Wands. Wow, ini benar ya teman-teman. Saya menangkap energi kamu yang semakin tertutup. Dan kamu mendiamkan dia. Kamu benar-benar menjadi orang yang tertutup, tidak mahu diganggu. Saya tidak tahu sama ada kamu putuskan sepihak, tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu diganggu. Saya menangkap kamu yang mulai berenggang dengan dirinya. Seolah-olah kamu tidak memberikan dia kesempatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Maka ini menjelaskan mengapa dia tidak berdapat ya mencari keberanian untuk mengambil langkah untuk datang kepada kamu, walaupun hubungan kalian mungkin ya sedikit berisiko. Kamu di sini ya memberikan saya gambaran berjuang bermati-matian untuk menghasilkan sesuatu di pihak kamu ya, mungkin memperbaiki pendapatan, penghasilan, dan kamu benar-benar sedang mendiamkan orang ini kerana bersebelahan dengan the moon. Kamu menjadi orang yang cukup misterius. Sesuatu yang sukar untuk dia tebak. Ingin berkomunikasi, dia takut. Ketika mencari cara, dia tidak berani. Maka apa yang terjadi? Dia memantau ataupun mencari tahu ya akan keberadaan kamu melalui kejauhan. Memantau sosial media kamu, melihat dari kejauhan, mungkin bertanyakan kepada kawan-kawan kamu. Sementara kamu di sini semakin diam, semakin tertutup, tidak mahu diganggu. Beberapa di antara kalian sepertinya ya terlihat dia bersebelahan dengan energi moon ini, sudah lama mendiamkan orang ini. Seseorang yang semakin jatuh cinta dengan kamu. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap energi kelelahan ya. Energi fed up, energi bosan, energi yang seperti tidak mahu diganggu. Mungkin kamu penat bekerja ataupun kamu sangat lelah dengan koneksi dengan dia ini. Kamu seperti biarkanlah dia ya. Walaupun kamu tidak bersedia untuk kehilangan dia, tetapi kamu sudah mencapai tahap, mencapai limit. Sering dibuat ternanti-nanti, sering dibuat tertunda-tunda, sehingga kamu mencapai titik yang tidak mengharapkan dia lagi. Nah, ini yang terjadi, kelelahan. Shall I say fed up ya? Benar-benar tidak mahu lagi mengendahkan apa yang jadi-jadilah. Kerana kamu terlalu lelah dengan orang ini yang tidak pernah memberikan kamu kepastian. Padahal ya ketertarikan di antara kalian ini, kamu lihat ya. Teddy bear ini memandang ke arah sini, kelinci ini juga memandang ke arah sini, saling ingin menggapai, tetapi dipisahkan. Kamu dengan dia yang semakin berenggang. Belum sempat orang ini mengutarakan perasaan dia yang semakin jatuh cinta kerana tidak ada keberanian, tetapi malangnya sudah diputuskan. Belum sempat dia mengumpulkannya keberanian itu untuk mengungkapkan perasaan di hatinya, dia sudah diputuskan. Ini yang terjadi kerana kamu lelah di sini. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang semakin jatuh cinta terhadap dirimu? Mengapa ya dia tidak berani memulakan langkah, ada perasaan takut? Siapa orang ini sebenarnya? Nah, jikalau setakat ini teman-teman kamu masih lagi gagal ya mengaitkan energi ini dengan seseorang, kita lihatkan pula di barisan keduanya. Mungkin akan ada ya menarik energi seseorang di sini. Seseorang yang semakin jatuh cinta sama kamu, siapakah dia? Siapa orang ini yang semakin jatuh cinta dengan dirimu? Nah, benar ya. Dari segi perasaan memang sudah berkomitmen dengan kamu, tetapi ini energi yang tidak dapat saya singkirkan ya. Sama ada kamu yang sudah ada pasangan ataupun kedua-duanya sudah berkomitmen, ada pasangan masing-masing. Jikalau kamu dengan dia single, don't need to worry. Saya menangkap energi ini sudah berjalan dengan orang ini berputar-putar tanpa kejelasan. Kamu seperti tidak pasti ya, apakah dia benar mencintai kamu atau tidak. Kerana tidak ada kejelasan hubungan. Tetapi saya boleh pastikan, jika kamu single, dia single, dari segi hatinya, orang ini sudah berkomitmen ya dengan kamu. Dia merasakan kamu ini cukup penting di hatinya. Ketika kamu menggantungkan, ini benar-benar menyedarkan dia saat ini. Siapakah dia?
Energi yang lainnya, ciri-cirinya, seseorang yang sangat mementingkan penghasilan. Orang yang ingin berjaya, ingin mendapatkan uang yang lebih. Beberapa di antara dia bersebelahan dengan cincin ini ya. Jikalau dia seorang jomblo, seorang yang masih bujang, memang ada masalah keuangan teman-teman. Maka ini yang menggagalkan dia untuk mewujudkan sebuah hubungan yang stabil. Gagal bernikah berkali-kali kerana tidak cukup uang. Ini bersebelahan dengan ring. Mungkin ada yang jomblo, masih lagi solo, usianya sudah meningkat, tetapi gagal mencapai sebuah pernikahan kerana belum cukup uang. Nah, di sini teman-teman, orangnya sangat mandiri, orangnya bijak, pandai mencari solusi. Tetapi orang ini berjiwa bebas, tidak suka dikekang. Bersebelahan dengan fish ini ya, ini lebih menerapkan lagi seseorang yang ingin melakukan sesuatu itu senyaman hatinya, suka sendiri. Ya, tidak suka dikekang, tidak suka dipush. Lebih kamu mengepush, lebih dia akan pergi. Orangnya orang yang sangat memfokuskan ke arah kejayaan. Nah, di sini teman-teman banyak hambatan ya di hubungan kalian ini. Mungkin ada perbezaan-perbezaan seperti perbezaan status, agama, budaya dan sebagainya. Beberapa yang lain ini adalah hubungan long distance relationship. Bersebelahan dengan kunci. Kunci ini masih belum ditemukan untuk bertemu. Yang jelas terlihat ya, berkali-kali cuba tetapi sehinggalah hari ini masih belum berjaya mewujudkan sebuah pertemuan. Masih gagal bertemu ya, hubungan yang sekadar di media sosial. Di sini teman-teman, orang ini sering mengalami kerumitan dari segi keuangan. Jatuh bangun dari segi keuangan, dia mungkin bersio tikus. Ini mungkin sio dia atau sio kamu. Orangnya ketika bersio tikus teman-teman ya, bersikap seperti ada ketakutan, keraguan, pikiran yang secara berlebihan, kerumitan dari segi pemikirannya. Maka sukar mencapai satu solusi kerana mempunyai pikiran yang cukup ribut sekali. Saya juga menangkap orang ini ya, cenderung mempunyai habit yang kalau satu hari itu teman-teman, dia mungkin makan makanan yang sepenuhnya ya, proper meal. Itu mungkin 1 atau 2 kali sahaja. Yang selebihnya, dia mungkin akan mengambil kudap-kudapan ya, snacking here and there, without having 3 proper meals. Nah, seperti tikus ini, mana yang sempat itu yang akan dimakan. Saya menangkap dia orang yang sebenarnya cukup bijak. Ya, orang yang cukup bijak, orang yang menyimpan rahasia, pandai menyimpan barang, pandai menyembunyikan barang, pandai menyembunyikan perasaannya, tetapi ada ketakutan di dalam hati. Nah, ini ya, sio tikus ini. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Orangnya keras kepala, keegoan yang luar biasa, mempunyai ketetapan cara yang tersendiri. This person won't budge for you ya. Dia tidak akan merubah caranya untuk kamu. Orangnya mempunyai ketetapan cara dan bertegas untuk mengikuti pendiriannya. Sekali dia sukakan kamu, dia akan berlabuh di hati kamu. Orang yang tidak mudah berpaling ke lain hati. Sekali sudah mencintai kamu, kamulah rumahnya. Begitu ya. Tetapi dengan kehadiran jangkar ini teman-teman, bersebelahan dengan tikus, saya menangkap energi hubungan yang sedang seperti ini ya. Sama ada digantungkan atau hubungan yang sedang stuck. Tidak banyak perkembangan, tidak banyak perubahan. Okey, orang ini teman-teman, orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang bekerja atau tempat tinggalnya yang berdekatan dengan laut. Ada sesuatu yang berkaitan dengan air. Jikalau ada kaitannya dengan air, ini ritual yang dilakukan setiap hari menghantar energi kepada kamu. Orang ini sering mengingati kamu ya. Waduh, cuaca yang panas ya membuatkan saya seperti kelelahan. Okey, di sini teman-teman, orang ini mempunyai penampilan yang cukup baik. Ketika dia menghadirkan kamu dalam hidupnya, dia tidak menyangka yang dia akan jatuh cinta dengan kamu. Padahal di awal hubungan, dia hanya seperti planning ya, merencanakan sebuah persahabatan tanpa diduga, kamu berjaya mencuri hatinya. Orang ini mempunyai penampilan yang cukup rapi dan menarik. Beberapa di antara dia mungkin pandai ya, menunggang kuda, mempunyai penampilan yang sederhana tetapi kelihatan tampan. Jikalau dia seorang wanita, orangnya cerewet. Orangnya sangat menyukai kerapian. Seperti itu ya. Saya menangkap orang ini datang dan pergi, tidak begitu konsisten dan banyak kejelasan yang tidak dia berikan dalam hidup kamu. Datang dan pergi, ada yang sudah pergi, meninggalkan. Seperti itu ya. Nah teman-teman, saya berharap barisan kedua ini mungkin membantu untuk kamu mengaitkan ya
energi ini dengan seseorang jikalau kartu yang berdiri tegak ini gagal ya untuk menarik energi seseorang ini. Bottom of the deck. Beberapa di antara dia ini teman-teman, sama ada sepantaran atau orang ini sudah cukup berpengalaman. Usianya tua. Orang ini mungkin sangat rapat dengan sosok orang tuanya. Mungkin bapa, jikalau bapanya sudah berpulang ya, dia mungkin sangat rapat dengan sosok abang sulungnya atau pakciknya. Sering mendapatkan petunjuk, nasihat, saranan-saranan daripada orang tua ini. Orang yang tua yang cukup berpengaruh dalam hidupnya. Mungkin pakciknya seperti itu. Tetapi jikalau tidak ada penglibatan orang lain, dia seorang yang sama ada orang yang sudah banyak pengalaman. Saya menangkap usianya yang sudah meningkat seperti itu. Orangnya memiliki kegairahan yang cukup besar, cukup sensual. Orangnya cukup romantis ya. Jauh di dalam hatinya, malu-malu mahu. Nah begitu ya. Warna putih melambangkan ketulusan cintanya kepada kamu. Orang ini cukup berpengalaman teman-teman. Nah ini sebahagian daripada ciri-cirinya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Mengapakah dia semakin jatuh cinta sama kamu? Mengapakah orang ini semakin ke depannya semakin jatuh cinta sama kamu? Apakah yang membuatkan dia semakin jatuh cinta sama kamu? Queen of Swords. Wow. Baru-baru ini setelah menyambut ulang tahunnya. Saya bercanda teman-teman. Mungkin juga ya setelah menyambut ulang tahunnya dia menyedari ya usianya yang semakin meningkat. Kerana beberapa di antara dia di sini mungkin seorang janda atau duda atau seperti saya katakan tadi ya, ada energi jomblo yang sudah berusia, mungkin kerana ada isu keuangan, sukar untuk mewujudkan sebuah pernikahan, maka belum bernikah. Ketika baru-baru ini menyambut ulang tahunnya ya, wujud kesedaran yang usia sudah meningkat teman-teman ya, baik seorang janda atau duda atau seorang yang belum pernah bernikah ya, seperti merasakan bilalah ya akan bertemu dengan jodoh yang tepat itu. Dia benar-benar merasakan kesepian dan ingin mencari solusi dan ingin ending zaman solonya. Saya menangkap ya, orang ini menyedari ya, dia mencintai kamu. Tunggu apa lagi ya? Dia merasakan ini merupakan momen yang tepat untuk mencintai seseorang dan berkomitmen. Nah, mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu? Kerana dia merasakan perasaan ini ya, benar-benar tulus daripada kamu. Kamu mencintai orang ini dengan tulus. Ada kejujuran dari segi perasaan kamu kepada si dia. Dan dia sangat menyenangi ataupun sangat menghargai ketelusan kamu kepada si dia. Sama ada kamu yang seorang janda atau duda, atau dia seorang janda atau duda. Three of Cups. Wow, teman-teman. Mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu? Kerana wujud sebuah kenyamanan. Saya merasakan hubungan kalian ini ya, berlandaskan ataupun dimulakan dengan sebuah persahabatan yang cukup baik. Dia merasakan ya, bersebelahan dengan Queen of Swords, tidak ada orang yang memahami dia seperti kamu. Dia dapat merasakan kenyamanan yang penuh, dapat menjadi dirinya sendiri dengan kamu. So happy to be with you ya. Dia merasakan memang tidak ada orang yang memahami dia selain kamu. Nah, mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu? Kebelakangan ini ya, mungkin ada yang kembali reunion. Ini mungkin orang masa lalu kamu yang baru-baru ini ya, bertemu kembali. Mungkin juga bertemu untuk meraihkan ulang tahun bersama-sama. Nah, ketika meraihkan ulang tahun bersama-sama, wujudlah perasaan ini ya, yang semakin jatuh cinta sama kamu. Saya menangkap ada kerjasama yang baik di antara kamu dengan orang ini. Banyak persamaan. Lebih tepat lagi ya, kenyamanan yang kamu wujudkan untuk dia. Seperti itu ya, dia sangat mempercayai kamu. Ada kepercayaan yang baik. Wow, di sini ada Four of Wands ya. Speaking of kepercayaan yang baik ya, di sini juga terlihat ada keutuhan, stabilitas teman-teman dari segi perasaannya, perasaan yang semakin kukuh. Ini sama dengan kartu ring. Seseorang yang tanpa kamu sedar, tanpa dia sedar, sudah berkomitmen dari segi hatinya untuk kamu. Teman-teman, maafkan saya ya, saya terpaksa pausekan video kerana ada bunyi bising ya di luar. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia semakin jatuh cinta dengan kamu ketika menyedari ya, perasaan ini bertumbuh
ketika bersahabat dengan kamu. Persahabatan yang baik yang kemudiannya membuatkan perasaan ini semakin bertumbuh ya, jatuh cinta dengan kamu. Ini seperti sesuatu yang tidak terduga. Dia juga tidak menyangka ya, wujud kenyamanan yang begitu dalam ketika bersahabat dengan kamu. Ini seperti ya, best friend change to lovers. Berasal daripada pertemanan, sahabat yang baik yang kemudiannya bertumbuh menjadi sebuah rasa cinta. Saya menangkap dia juga ya, yang begitu pasti ketika bersahabat dengan kamu, dia yakin dan pasti yang kalian akan berteman sahaja. Tetapi tidak menyangka ya, perasaan ini kerana kenyamanan ini semakin bertumbuh menjadi perasaan yang begitu kuat. Tetapi seperti ada sesuatu yang menghalang ya, perhubungan kalian di sini kerana ada mountain di atasnya. Sukar untuk mendapatkan kunci ini ya. Saya menangkap seperti kerana seseorang ini ya, begitu menghormati persahabatan di antara kalian, dia mungkin juga ya mempertimbangkan perasaan ini. Ataupun seperti saya katakan di awal bacaan, Four of Wands juga mengindikasikan ya, sama ada family ataupun orang yang sudah berkeluarga. Tetapi yang pasti ya, perasaannya semakin jatuh cinta dengan kamu kerana ada perasaan yang semakin berkomitmen dengan dirimu, yang asalnya datangnya daripada persahabatan yang baik. Kamu sangat mempercayai dia, dia sangat mempercayai kamu, maka ada keutuhan, kestabilan perasaan. Ini sesuatu yang sukar untuk ditukar ya, sesuatu yang sukar untuk diruntuhkan. Saya menangkap perasaan yang begitu kuat sekali. Kita lihat ya, mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu. Wow, kerana orang ini teman-teman sudah lama menantikan ya, seseorang yang seperti kamu. Dia sudah lama mencari seseorang yang seperti kamu. Tetapi malangnya ada beberapa energi yang mengindikasikan ketika dia merasakan kamu ini pasangan yang tepat untuk dirinya, kamu sudah berpunya. Saya tidak tahu ini menarik energi siapa ya. Jikalau kalian saling single, mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu? Kerana kamu adalah orang yang dia cari-cari, orang yang dia tunggu-tunggu selama ini. Setelah sekian lama teman-teman, waktu itu berlalu ya, baru dia dapat kesempatan yang begitu indah bertemu dengan kamu. Jikalau kalian saling single. Di sini teman-teman, wow, the Hermit. Kamu tahu mengapa dia semakin jatuh cinta kepada kamu? Kerana kini teman-teman, setelah bertemu dengan kamu, dia tidak perlu lagi bersendirian seperti ini. Tidak perlu lagi jomblo, tidak perlu lagi solo. Kerana kesepian, kekosongan itu sudah diisi dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia tidak perlu lagi berjuang bermati-matian, hidup sendirian, susah senang ditanggung sendiri. Dia merasakan setiap kekosongan itu ya, segala masalah kepada hidupnya, solusi itu ditemukan ketika dia bertemu dengan kamu. Dia tidak perlu lagi ya menjalankan kehidupan yang kesepian ini seorang diri. Maka ini menjelaskan ya, mengapakah dia semakin jatuh cinta dengan kamu. Ini bukan sekadar jatuh cinta teman-teman, tetapi perasaan ini benar-benar ya berlabuh dengan kamu. Kerana tidak ada orang yang dapat mengisi kekosongan di jiwanya seperti kamu. Selama ini teman-teman ya, dia sudah lama menanti. Sudah lama kesepian, sudah lama berseorangan. Seperti energi yang saya barusan tadi sebut ya dari awal, dia mungkin seorang jomblo yang sudah lama membujang. Kini dia tidak perlu lagi suffer ya, bersendirian seperti ini. Maka perasaan ini ketika dipenuhi oleh kamu, dia semakin jatuh cinta dengan dirimu. Nah benar ya, ada Two of Cups. Hati yang nyambung teman-teman. Orang ini ke depannya ingin melibatkan kamu dalam setiap hal dalam hidupnya. Dia ingin melibatkan kamu dalam apapun yang dia lakukan. Dan seperti ada sedikit indikasi ya, jikalau dia tidak mengungkapkan perasaan ini secara terang-terangan kepada kamu, kamu seperti sudah tahu ya, dia ini menyimpan perasaan. Walaupun dia mungkin cuakin, menghindar ya, menurut dia, kamu sudah tahu sebenarnya yang dia jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia memilih untuk mendiamkan. Walaupun kamu sedar dia mendiamkan, dia sedar dan tahu yang kamu tahu dan dia mencintai kamu. Nah, dia juga sedar yang kamu memenuhi segala kebutuhannya. Saya tidak tahu teman-teman, saya menangkap dia seperti sangat menghargai kamu ya, yang mengisi kekosongannya. Segala perjuangannya ya, perjalanan hidupnya ditamatkan dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia tidak perlu lagi bertindak sendirian, bertindak solo, memperjuangkan segala sesuatu seorang diri. Kerana kini ada kamu. Nah, ini yang dia rasakan di sini teman-teman ya. Dia sangat menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya.
Maka ini menjelaskan ya, mengapa orang ini semakin jatuh cinta dengan kamu. Wow, King of Cups. Orang ini sedang merindukan kamu, teman-teman. Benar-benar ya merenungkan kamu, melamunkan kamu setiap malam. Makan minum seorang diri, memikirkan kamu. Dan ada gambar cangkir dengan air di sini ya. Saya menangkap orang ini melalui intuisinya menghantar energi kepada kamu, ngebatin kepada kamu. Sering memikirkan kamu, merindukan kamu sejak akhir-akhir ini. Dan dengan kehadiran King of Cups, saya tidak tahu mengapa ya, seseorang yang semakin jatuh cinta dengan kamu detik ini merasakan perasaan ini ya seperti sedang digoncangkan. Saya tidak tahu apa yang mewujudkan perasaan seperti ini, tetapi dia merasakan kurang stabil. Bukan kurang stabil dari segi perasaannya kepada kamu, tetapi posisinya seperti sudah semakin digoncangkan. Seolah-olah ya, either kamu atau dia yang sedang merenggangkan hubungan di antara kalian. Maka ini menjelaskan mengapa dia merasa terhoyong-hayang ya, tergoncang di dalam hubungan ini. Seperti mulai merasakan tidak stabil dari segi kedudukan perasaannya kepada kamu. Apakah di sini kamu yang semakin tertutup, berubah hati? Banyak pertanyaan di hati dan mindanya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini datang daripada kartu Pisces ya. Zodiak Pisces, 2 Pisces mendominasi dan juga Virgo. Pisces dan Virgo daripada Major Arcana ya, yang mendominasi bacaan kita kali ini, dan didampingi dengan zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces. Kita juga ada kartu Death tadi ya, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah Aries dan Leo, teman-teman ya. Gemini, Libra, Aquarius, ini lebih ke arah Libra dan Aquarius. Capricorn, Taurus, Virgo, Virgo mendominasi. Seperti itu ya. Seseorang yang semakin jatuh cinta kepada kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang ingin dia tawarkan ke kamu dalam waktu dekat ini? Jikalau dia merasakan ya hubungan ini sedang digoncangkan, ada sesuatu yang tidak stabil, mungkin ya sesuatu yang perlu dia perbaiki. Saya menangkap seseorang yang mulai merasakan insecure dengan kamu ya, seolah-olah takut kehilangan, atau dia mulai merasakan kehilangan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia merasa tergoncang-goncang ya dalam hubungan ini. Kita cuba lihatkan. Berlandaskan perasaan yang bergoncang-goncang ini teman-teman, apakah yang ingin dia tawarkan kepada kamu dalam waktu dekat ini bagi memperbaiki hubungan kalian ini? Kerana di sini kamu semakin tertutup, kerana kamu sudah mulai lelah. Wow, di sini ada ship. Proses yang sudah agak panjang ya. Saya menangkap orang ini menyedari ya, dia perlu mewujudkan sebuah pertemuan secara nyata dengan datang mencari kamu. Nah, perjalanan orang ini mungkin jauh ya, kerana mungkin ada yang long distance relationship ataupun memakan waktu untuk datang kepada kamu. Tetapi sepertinya dia ingin datang memberikan kamu kejutan yang pasti. Nah, teman-teman di sini, ini masih akan memakan waktu ya, khususnya jikalau tempat tinggal ataupun kalian saling berjauhan ya, secara berjarak. Dan dia ingin mewujudkan sebuah pertemuan yang secara fisik dengan kamu dan seolah-olah ingin memberikan kamu kejutan ini dengan harapan dapat memperbaiki hubungan ini ke depannya nanti. Nah, ini sesuatu yang ingin dia tawarkan dalam bentuk kejutan. Di sini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang mencari pelbagai cara untuk datang kepada kamu. Mungkin ya perlu membiayai kos travelling, atau jikalau itu bukan masalahnya, dia mencari cara yang lebih tidak berisiko untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau hubungan ini agak berisiko ya, dia mencari cara dan sangat penasaran detik ini akan diri kamu. Saya juga menangkap ada sedikit energi daripada si dia yang cuba merencanakan sesuatu untuk kalian ke depannya nanti, yang juga merupakan sebuah kejutan. Kejutan yang cukup indah untuk kamu. Ini sesuatu yang ingin dia tawarkan secara fisik, secara nyata. Kerana saya menangkap energi orang ini ya, yang semakin kesepian detik ini tanpa kamu. Okey teman-teman, kita akan bukakan kartu yang terakhirnya. Pesan cinta apakah yang ingin dia titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Seseorang yang semakin jatuh cinta kepada kamu. I learn a lot of good things from you. Banyak yang dia pelajari ya melalui hubungan ini,
melalui koneksi ini. Menurut dia, kamu banyak membimbing dia ya, dan kesilapan-kesilapan yang dia lakukan banyak memberikan dia pelajaran untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki performance dia dengan kamu. I still remember all the tiny details about you. Jikalau kalian sudah lama terpisah, tidak berkomunikasi ya, dia ingin menerapkan, dia masih lagi mengingati segala sesuatu tentang diri kamu walaupun sekecil mana. Dia tidak pernah melupakan ya segala details tentang kamu di sini. I wish I could take back those hurtful words that I said to you. Nah, di sini mungkin ada beberapa di antara dia ya yang mengutarakan kata-kata yang kurang enak, teman-teman. Kata-kata yang mungkin membuatkan kamu tersinggung sehingga menjadi begitu lelah untuk melayan sikapnya. Dan di sini dia ingin mengambil kesempatan seperti ingin meminta maaf ya kerana telah mengungkapkan kata-kata itu tanpa mempertimbangkan perasaan kamu sehingga menjadikan kamu ya tertutup, menjauhkan diri daripada si dia. Nah, di sini jelas ya ada salah faham yang belum diselesaikan di antara kalian. Can we start all over again? Orang ini sepertinya ingin kesempatan kedua memperbaiki koneksi ini lagi ke depannya. Why does this have to happen to us? Dia juga bingung ya, tertanya-tanya, mengapakah perkara ini perlu terjadi sebagai sebuah bentuk ujian ya di hubungan kalian ini. Sayang, I really need you. Nah, dia ingin menerapkan, dia sangat membutuhkan kamu. I really need you. Sayang, I really need you. Dia benar-benar membutuhkan kamu. Entah kenapa ya, orang ini tidak pernah mengungkapkan kata semanis ini. Tetapi melalui pembacaan ini ya, boleh dikatakan, kali pertama dia menggunakan kata sayang ini kepada kamu. Kerana dia mungkin seorang yang tidak berani, orangnya malu, maka melalui pembacaan ini dia menghantar energi dan memanggil kamu sayang. I really need you. Kamu tahu dia siapa, kerana kamu tahu dia tidak pernah menggunakan kata sayang ini. Dan saya sangat mempercayai intuisi saya ya. Ini mungkin kali pertama kamu mendengarkan kata sayang ini daripada orang ini. Sayang, I really need you ya. Dia sangat membutuhkan kamu dan dia menggunakan keberanian melalui readingan hari ini untuk mengirimkannya pesan-pesan ini kepada kamu. We are meant for each other. Kalian berdua ini memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Maka menurut dia tidak perlu takut ya jikalau ada hubungan yang sedang jedah, sedang tidak berkomunikasi, ada yang sedang mendiamkan. Kedepannya nanti kalian akan kembali terkoneksi. Dia seolah-olah begitu yakin kerana dia yakin dan percaya kalian ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Walaupun ya detik ini masing-masing mengambil waktu untuk berehat ya, menenangkan fikiran. Six of Swords yang seperti divide ya, menjauhkan kalian berdua, berjarak ya. Kita cuba lihatkan teman-teman, siapakah orang ini yang semakin jatuh cinta sama kamu? Okay, let's see. Mungkin ya setelah berpisah, setelah berjauhan ya, selalunya memang begitu teman-teman. Setelah berpisah, berjauhan, baru wujud kesedaran ya, siapa orang yang kita perlukan. It's always like that. Tetapi ketika orang itu berada di depan mata, ketika kamu berada di depan matanya, dia mengambil mudah, take things for granted, tidak menghargai kamu. Nah, setelah berpisah, setelah berjauhan, baru wujud kesedaran yang perasaan ini bertumbuh, yang dia semakin jatuh cinta dengan diri kamu. Nah, ini bukan sesuatu yang impossible teman-teman ya, memang bisa terjadi. Okey. Di sini ada huruf A, D, X, U, R, S, O, Z, Y, N, H, K, E, B, M, L. Mungkin ada yang menonton dari Hong Kong hari ini atau berdealing ya dengan seseorang yang dari Hong Kong, atau pasangan kamu ini bekerja. Mungkin ya terikat dengan sebuah kontrak bekerja di Hong Kong, seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.